Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kasih setiamu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mau dengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, hormati ayah dan ibumu. Sama-sama katakan dengan saya, hormati ayah dan ibumu. Ini bukan saja buat anak-anak muda, tetapi buat semua, setiap kita. Pasti setiap kita memiliki ayah dan ibu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus yang namanya menghormati orang tua kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Firman Tuhan jelas katakan, hai anak-anak, setiap kita pasti kan pernah jadi anak-anak. Dan sampai mungkin sekarang kita masih memiliki orang tua. Dengar baik-baik. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus menghormati ayah kita dan ibu kita. Karena apa? Karena haruslah demikian. Karena Tuhan perintahkan buat saudara dan saya untuk kita menghormati orang tua kita. Ayat kedua, hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ini suatu perintah yang penting. Jelas dikatakan bahwa ini adalah perintah yang sangat-sangat penting untuk saudara dan saya menghormati ayah dan ibu setiap kita. Tuhan nggak bilang di sini, firman Tuhan nggak mengatakan jangan hormati ayahmu dan ibumu kalau dia jahat kepadamu. Jangan hormati ayahmu, jangan hormati ibumu kalau dia berbuat tidak baik kepadamu. Tidak, tetapi firman Tuhan jelas katakan, hormati ayahmu walaupun dia tidak berbuat baik kepadamu, walaupun dia jahat kepadamu, walaupun dia tidak berlaku baik kepadamu, hormati. Jangan pernah dendam kepada orang tuamu, tetapi kita harus menghormati. Tapi seberapa banyak hari-hari ini saya dengar berita, saya baca berita, betapa kurang ngajarnya banyak orang kepada orang tuanya sendiri. Ada orang tuanya yang disiksa lah, ada orang tuanya yang dipukul lah, ada orang tuanya yang dianiaya lah. Wah, padahal Tuhan bilang ini perintah yang penting untuk kita menghormati orang tua setiap kita. Untuk apa? Ayat yang ketiga, supaya nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Supaya setiap kita berbahagia di dalam Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan di ayat yang pertama, haruslah kamu dengan demikian kamu harus menghormati orang tuamu di dalam Tuhan. Supaya setiap kita bahagia di dalam Tuhan dan panjang umur kita di bumi. Tuhan mau setiap kita berbahagia. Ketika saudara dan saya membahagiakan kedua orang tua kita, saya percaya Tuhan melihat dari surga, dan Tuhan yang akan memberikan kebahagiaan bagi setiap kita. Orang-orang yang membahagiakan orang tuanya, orang-orang yang menghormati orang tuanya. Jangan orang tuanya udah semakin tua, makin kurang ajar kita. Orang tuanya sudah semakin tua, malah ditaruh di panti-panti jompo, malah nggak pernah diurus dan dibiarin aja di situ. Berapa banyak saya menemukan ada orang-orang tua yang cuma dibuang di panti jompo dan tidak pernah dijenguk bertahun-tahun. Dan mereka rasanya bahagia-bahagia aja, gembira-gembira aja. Dengar baik-baik.
Bagaimana kita mau menerima janji Tuhan di mana kita berbahagia dan panjang umur kita di bumi kalau kita kurang ajar sama orang tua setiap kita? Penting banget loh. Ini perintah firman Tuhan yang berikan buat setiap kita. Bukan sekedar iseng-iseng setiap kita. Tapi kok orang tua saya, papa saya udah kurang ajar sama saya, nggak baik sama saya, sudah berlaku jahat sama saya. Dengar baik-baik, apapun yang orang tuamu lakukan terhadap dirimu, dengar baik-baik, hormati. Walaupun mungkin dia sudah berbuat jahat kepada dirimu, tetap hormati. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah dendam untuk menjahati orang tuamu. Jangan pernah kamu berlaku kasar kepada orang tuamu. Karena sesungguhnya ketika kita menghormati orang tua kita, janji yang Tuhan akan berikan buat setiap kita, yaitu apa? Yaitu setiap kita bahagia di dalam Dia. Dan panjang umurnya kita untuk setiap kita bisa menjadi berkat buat orang tua kita. Dan juga kita menjadi berkat buat sekeliling kita. Dan juga buat keluarga di samping kanan kiri setiap kita. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus dan juga anak-anak muda, dengar baik-baik. Ini perintah yang penting. Firman Tuhan katakan ini suatu perintah yang penting. Kalau ada satu kata di sini, satu perintah yang penting, saudara harus listen carefully. Saudara harus dengar baik-baik dan dilakukan. Jangan cuma sekedar lewat aja firman Tuhan ini dan saudara biarkan dan saudara tidak menerima apa-apa. Tetapi ketika saudara menangkap firman Tuhan ini, ketika saudara hormat kepada orang tuamu, apapun orang tuamu, sudah berlaku bagaimanapun orang tuamu, tetap hormati dia. Tetap hormati orang tuamu. Jangan pernah berlaku jahat kepadanya. Jangan pernah dendam. Jangan pernah ingin membalas kejahatan. Dia sudah jahatin saya, dia sudah lukai saya akan membalas dia. Jangan. Karena sesungguhnya ketika kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita, kita pasti akan juga berbelas kasihan kepada kedua orang tua kita. Dan kita juga akan mengasihi dia. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan yang mungkin orang tua kita sudah lakukan dengan apa? Kebaikan dan cinta yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita dan kita berikan kepada orang tua kita. Saya percaya ketika kita berdoa untuk keselamatan kedua orang tua kita juga, Tuhan juga pasti akan menolong kedua orang tua setiap kita. Sekali lagi, yuk, biarlah setiap kita menghormati orang tua kita. Dan jangan pernah kita menaruh dendam dan menaruh yang namanya kemarahan dan kebencian kepada mereka. Karena ini suatu perintah yang penting yang harus saudara dan saya pegang dan lakukan. Gimana kita mau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan saja perwakilan Tuhan di bumi ini, orang tua setiap kita, tidak kita hormati. Gimana kita mau menghormati Tuhan? Kalau kita mau menghormati Tuhan, yuk hormati orang tuamu, hormati ayah dan ibumu yang kelihatan, yang Tuhan percayakan kepadamu, yang membimbing kamu, yang sudah melahirkan kamu. Ayo sayangi dia, kasihi, cintai dengan cintanya Tuhan. Gimana kita mau mengasihi Tuhan sementara kita tidak mengasihi kedua orang tua kita, malah kita menjahati orang tua kita? Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasihi orang yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan setiap kita, yaitu siapa? Orang tuamu.
Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Kalau ada hari ini yang menonton tayangan ini udah kurang ngajar sama orang tua, sudah melawan sama orang tua, sudah menjahati orang tuanya, sudah berlaku kasar kepada orang tua, dengar baik-baik. Yuk bertobat. Yuk minta sama Tuhan kekuatan. Tuhan, mampukan aku. Walaupun hari ini setiap kita rasanya gak sanggup, dia sudah terlalu jahat. Aku selama 26 tahun gak bisa mengampuni. Tapi saya percaya Tuhan tidak akan pernah menyerah sama hidup kita. Dia akan menolong setiap kita. Kasih-Nya yang akan melimpahi setiap kita dan akan menyembuhkan hati setiap kita untuk kita bisa mengampuni orang tua kita. Sayangi dia. Kalaupun dia masih ada hari ini, cintai dia, sayangi dia, bahagiakan dia. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang dari Tuhan itu akan datang kepada setiap kita, dan umur panjang menjadi bagian setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, firman-Mu, ya dan amin. Aku percaya Tuhan, karena aku berpegang kepada perkataan-Mu, karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat saat ini, yang mungkin hari ini ada anak-anak yang kurang ajar kepada orang tuanya, ada anak-anak yang sudah melawan dan kasar kepada orang tuanya, dan hari ini mereka mau bertobat. Tuhan, aku berdoa, jamah hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu melawat mereka, kasih-Mu melanda mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kasih yang besar itu tercurah atas mereka, dan mereka boleh mengasihi kedua orang tua mereka dengan cinta kasih yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.